Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Beredar di media sosial tentang pernyataan seorang penceramah yang mengatakan bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 alim tetapi bukan habib. Karena mereka berdalil bahwasanya kemuliaan zat itu lebih utama daripada kemuliaan kasbi. Nah, apakah betul demikian? Kita untuk menjawab ini perlu pembahasan. Pertama adalah tentang keutamaan orang Arab. Ya. Keutamaan orang Arab sudah jelas bahwa Arab itu lebih utama, lebih utama daripada Ajami. Jadi jenisnya orang Arab itu afdol. Dia lebih utama daripada jenisnya orang Ajami. Ya, sebagaimana jenisnya seorang laki-laki lebih utama daripada jenisnya seorang perempuan. Nah, ini kalau kita melihat daripada jenis. Tetapi kalau kita melihat dari kepribadian seseorang, maka kita akan menemukan beberapa wanita itu jauh lebih utama daripada ribuan laki-laki. Siapa itu? Seperti Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah walaupun jenisnya perempuan, jika dibanding dengan ribuan laki-laki, maka kemuliaan Fatimah ini di atas ribuan laki-laki. Demikian juga dengan Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Maryam, ibunya Sayyidina Isa alaihissalam. Ini adalah wanita-wanita yang memiliki keutamaan dibanding dengan ribuan laki-laki. Dan kita juga akan menemukan bahwa ada orang Ajami yang dia lebih mulia daripada ribuan orang-orang Arab. Seperti mana? Sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, kemudian Sayyidina Bilal Al-Habsyi, atau Al-Habashi. Di mana kita tahu bahwa Sayyidina Bilal adalah muadzin baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki kulit hitam legam, bahkan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka ini memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan dibanding dengan ribuan laki-laki minal Arabi yang bukan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun itu orangnya itu adalah dari golongan Quraisy. Ya, seperti mana? Ya, seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan Quraisy. Ini kalau dibandingkan Sayyidina Bilal dengan Abu Jahal, muliaan mana? Bilal. Sayyidina Bilal walaupun Ajami, kulit hitam legam, karena sahabat Nabi Muhammad SAW, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa meneladani, yang senantiasa menjadikan Nabi Muhammad barometer hidupnya, maka Sayyidina Bilal walaupun warna kulit hitam legam, bukan Arabi, tapi lebih mulia daripada Abu Jahal, lebih mulia ketimbang Abu Lahab. Demikian juga kalau ini dibandingkan dengan Bani Abbas, dengan Bani Abbas atau asyraf yang lainnya yang bukan sahabat Nabi Muhammad SAW, jelas Sayyidina Bilal lebih utama, Sayyidina Salman Al-Farisi kemudian Suhaib Ar-Rumi itu lebih utama. Ya, dengan demikian bahwasanya kita ini bisa memahami bahwa sahabat Salman Al-Farisi kemudian Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, karena mereka bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, ini lebih utama. Ya, jika dibandingkan dengan keturunan Nabi. Dibandingkan dengan keturunan Nabi yang tidak menemukan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti dibandingkan dengan Imam Ja'far Shadiq. Maka Sayyidina Bilal lebih utama. Karena menjadi sahabat. Imam Ja'far Shadiq betul keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak menemukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia tidak hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Bilal, sahabat Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi lebih utama ketimbang Imam Ja'far Shadiq. Ini adalah duriah Nabi yang masih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dibanding dengan duriah Nabi Muhammad SAW yang zaman sekarang ada yang ke-39 turunannya. Ada yang ke-38, ada yang ke-37, 36. Jelas. Dibanding dengan Imam Ja'far Shadiq saja, Sayyidina Bilal lebih utama. Apalagi dibanding dengan duriat Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang ini. Ya, yang duriah yang ke-38, duriah yang ke-39, atau duriah yang ke-40 misalnya. Ya.
sahabat Bilal, kemudian sahabat Salman Al-Farisi, Suhaib, dibanding juga dengan Musa Al-Kadzim, ini lebih utama. Dengan para a'immah, ya, ini pendiri madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, maka jelas Sayyidina Bilal lebih utama. Ya, Sayyidina Salman Al-Farisi lebih utama ketimbang imam madzhab ini. Ya. Atau dibanding dengan tadi dengan apa namanya? Cucu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Ja'far Shadiq atau Musa Al-Kadzim. Nah, itu. Kalau kita ya melihat dari sini, maka kita pun akan mengetahui bahwasanya keutamaan orang Arab ini, kemudian Quraisy, karena seutama-utamanya Arab itu kan orang Quraisy. Kemudian dari Quraisy itu Bani Hashim yang paling mulia. Nah, kemuliaan orang Arab, kemuliaan orang Quraisy, kemuliaan Bani Hashim ini bukan disebabkan dengan kehadirannya Nabi Muhammad. Bukan disebabkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Kalau disebabkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka tadi telah saya sampaikan, Abu Jahal akan mulia. Abu Lahab akan mulia. Maka orang-orang Quraisy yang kafir itu juga akan mulia. Kalau ini disebabkan dengan Nabi Muhammad SAW. Buktinya mana? Allah menyatakan sendiri ke Abu Lahab Arabi. Tetapi tabat yada Abi Lahabi watab. Abu Jahal tidak mulia. Bahkan dia di neraka. Walaupun ini adalah kerabat Nabi Muhammad SAW. Dekat sekali Abu Jahal ini dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara hakikatnya Abu Jahal karena kafir. Laisa min ahli baitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal itu bukanlah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya keutamaan jenis seseorang itu tidak wajib menentukan keutamaan seseorang. Saya ulang lagi ya, bahwasanya keutamaan jenisnya seseorang, jenis orang Arab nih, itu belum tentu menentukan keutamaan dirinya seseorang. Kalau kita ngitungnya bahwa jenisnya orang Arab itu mulia, atau tadi itu Abu Jahal akan mulia tentunya. Abu Lahab akan mulia, faktanya Abu Jahal tidak mulia. Abu Lahab tidak mulia dan semisal Abu Jahal tidak mulia. Ini kita lihat dari segi agama. Jadi dari segi agama itu kan ini yang maksud yang utama. Ya, jadi kita itu kalau mau menilai itu harus dengan menggunakan agama, bukan hanya dengan nasab, dengan jenis. Ya kalau dibandingkan dengan jenis ya tentu semua Arabi akan utama. Semua orang Arab sampai Abu Jahal pun, Abu Lahab pun akan utama. Kalau kita menilai dari situ. Kan kita menilainya dari segi agama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini ada orang yang memiliki praduga bahwasanya kemuliaan nasab itu afdol. Jadi anna syarafan nasab afdalu min syarafil ilmi. Bahwasanya kemuliaan nasab itu lebih utama daripada kemuliaan ilmu. Dengan berdalil begini mereka, anna syarafa az-zati afdalu minas syarafil kasbi. Bahwasanya kemuliaan zat, nah darah daging kata mereka itu, bahwasanya kemuliaan zat darah daging tuh gak bisa dihilangkan kata mereka, itu lebih utama minas syarafil kasbi daripada kemuliaan yang dikasab, yang dihasilkan. Seperti kemuliaan dengan sebab takwa, kemuliaan dengan disebabkan ilmu. Ya, maka yang berpendapat anna syarafad dzati afdalu minas syarafil kasbi ini telah ditepis oleh Al-Qur'anul Karim. Telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita lihat saja, wasyarafil ilmi afdal. Ya. Dan kemuliaan ilmu itu lebih utama. Ini berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana orang yang memiliki ilmu itu harus dikedepankan. Contoh misalnya di sholat. Ada Habib bodoh nih, Habibnya bodoh. Bacaan Fatihahnya saja tidak fasohat. Nah, kemudian ada orang alim. Dia bacaannya fasohat. Bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian dia ngerti dalam fikihnya. Mana yang harus dikedepankan menjadi imam? Tentu orang alim ini. Sekalipun dia bukan Habib. Sekalipun dia bukan Said. Sekalipun dia bukan Syarif. Sekalipun dia bukan Tubagus. Sekalipun dia bukan Gus. Sekalipun dia bukan Lora. Tetap saja orang alim itu yang harus didahulukan. Anda jangan mendahulukan orang yang bodoh jadi imam amburadul. Contoh lain misalnya, ketika berfatwa, masa iya Habib yang bodoh suruh berfatwa? Hancur dunia ini, hancur dunia Islam ini. Kalau seorang Habib, seorang Syarif, kemudian Tubagus tidak punya ilmu apa-apa, suruh pidato, suruh berfatwa, hancur atuh. Ya, kan yang harus didahulukan siapa? Yang ketika berfatwa
atau ketika dia menjadi hakim, kan orang yang punya ilmu. Walaupun orang yang punya ilmunya itu bukan syarif, bukan habib, bukan said. Ya, ini masih banyak percontohan itu. Apalagi contohnya di dalam masalah kepemimpinan. Dia habib bodoh, masa dijadikan pemimpin? Ya, dia syarif nih, bodoh, masa dijadikan pemimpin? Ada Raden, ada Gus, bodoh, dijadikan pemimpin? Atau jangan. Apalagi itu khilafatul udma atau imamatul udma, imam yang agung. Ya, kacau balau. Maka yang harus didahulukan adalah ilmu, Ini adalah dari pandangan agama, bukan dari pandangan pemikiran kita dari jenis seperti itu. Kita tidak nafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memilih berdasarkan hadis itu ada keutamaan-keutamaan Arabi, ada keutamaan-keutamaan orang Arab banyak. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga ini yang paling utama. Kita tidak menafikan. Tetapi jangan dibandingkan dengan orang yang alim gitu loh. Orang si Habibnya bodoh, kemudian dibandingkan dengan orang alim. Ini nggak boleh seperti itu. Perbandingannya itu batil, perbandingan seperti itu. Jadi, menurut pandangan agama, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa kepada Allah lah, itulah orang yang paling mulia. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakanmu, min dzakarin dari laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku menjadikanmu syu'uban berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Dan di penghujung ayat itu Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Ini menepis semua. Ya, semua tentang kemuliaan dzakari wa unsa. Kalau kita berbicara dari jenis, laki-laki jauh lebih utama dari jenis ini. Ya, dari segi jenis, laki-laki itu lebih mulia ketimbang perempuan. Tadi telah saya sampaikan bahwa Arabi lebih mulia ketimbang ajami. Kan begitu. Tetapi ini sama Allah Subhanahu wa taala ditepis, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapapun harus ada ketakwaannya. Jadi laki-laki tidak akan lebih mulia daripada wanita jika tidak takwa. Orang Arab tidak akan lebih mulia jika tidak ada takwa. Turunan Nabi Muhammad SAW pun itu tidak akan lebih mulia jika tidak ada takwa. Jadi siapapun ini harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau ada duriyah Nabi Muhammad SAW, Habib Syarif, ya, Said, dia ini sudah mulia dari segi turunan, kemudian ada sifat takwa dan berilmu tinggi, maka ini yang paling utama. Begitu. Jangan dibandingkan seorang Habib yang bodoh jauh lebih utama ketimbang 70 alim, ketimbang 70 alim yang bukan Habib, ya. Jadi jangan berdalil seperti itu. Kenapa? Kita lihat saja. Wal Arabil jahil ka Firaun kok. Orang Arab yang jahil itu seperti Firaun. Orang Arab yang jahil dia itu seperti Firaun. Wal alimul fasik, dan orang alim fasik itu ke iblis. Ada kiai ini, ada orang alim fasik, itu iblis tuh. Kan tidak memiliki kemuliaan. Jadi si Arab nih bodoh, tidak memiliki kemuliaan. Cuma mulia jenis saja, cuma mulia turunan saja. Tetapi dalam pandangan agama, dia ini tidak memiliki kemuliaan. Demikian juga seorang alim, apabila dia fasik, maka dia pun tidak memiliki kemuliaan. Jadi alimnya di sini jangan fasik. Kalau alimnya fasik mah ya aja sama-sama tidak memiliki kemuliaan. Jadi semuanya itu harus ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Di sini siapapun, alladzina ya'lamuna, mau orang mana kek? Dia alim, dia ini soleh, dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sama dengan walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, sekalipun dia Arabi. Sekalipun dia laki-laki tadi, kalah sama perempuan. Jika laki-lakinya bodoh, itu kalah utama sama perempuan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan
bahwasanya yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antaramu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu itu beberapa derajat, beberapa tingkatan. Maka Al-Imam Nawawi At-Tanara Al-Bantani ini dalam kitab Muraqil Ubudiyah halaman 79, beliau di sini mengatakan, ya, mengutip, wa apada ba'dum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah memberikan faedah sebagian alimil ulama ahli sunnah wal jamaah anna man intasaba, bahwasanya orang yang nasabnya tersambung ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min auladi sayyidina al-Hasan awil Husain, dan orang itu min auladi sayyidina Hasan, dari anak-anaknya sayyidina Hasan atau anak-anaknya sayyidina Husain, wa huwa ghairu alimin, wa huwa ghairu alimin yafuku ala ghairihi mimma yusawihi fi rutbati bisittina darajah. Wa huwa, dan orang ini ghairu alim, tidak alim, bodoh. Maka itu yafuku ala ghairihi, dia lebih unggul ala ghairihi terhadap selainnya. Tetapi mimma yusawihi, dari orang yang sepadan. Jadi bodoh dengan bodohnya nih. Ada Habib bodoh. Ya, Habibnya bodoh nih. Kemudian ada yang bukan Habib, dia ini juga sama bodohnya. Maka jelas itu mah lebih utama Habib yang bodoh ketimbang yang bukan Habib yang bodoh. Kenapa? Karena ada kemuliaan nasab. Bisittina darajah, dengan 60 darajat. Sama juga dengan Raden atau dengan Tubagus. Ya, keturunan-keturunan Wali Songo. Ini keturunan Wali Songo misalnya bodoh. Kemudian ada yang bukan keturunan Wali Songo, bodoh juga. Kalau dibandingkan bodoh dengan yang bodoh, itu jauh lebih mulia orang bodoh keturunan Wali Songo daripada orang bodoh yang bukan keturunan Wali Songo. Berapa derajat? Bisittina darajah, dengan 60 derajat. Wa annal alima alladzi lam yantasib ilahi sallallahu alaihi wasallam yafuku ala ghairil alimi mimman intasaba ilahi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Wa annal alima, dan bahwasanya seorang alim alladzi lam yantasib, yang nasabnya tidak tersambung ilahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafuku ala ghairil alim, itu mengungguli terhadap orang yang bodoh, mimmaning tasaba ilaihi, dari orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah, dengan 60 derajat. Ada orang alimnya bukan Habib. Orang alimnya ini bukan Syarif. Ya, orang alimnya itu bukan Said. Said dalam arti turunan ya, bukan Said orang yang tinggi ilmunya dan tinggi kewaliannya. Karena kata Said itu suka digunakan untuk orang yang tinggi ilmunya dan tinggi kewaliannya. Tapi Said di sini adalah Said yang keturunan dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Tetapi dia ini tidak memiliki ilmu. Maka kata Imam Nawawi Al-Bantani sebagaimana mengutip sebagian ulama yang telah memberikan faedah, itu lebih utama ketimbang siapa? Ketimbang 60 orang, ketimbang 60 yang tadi itu nasabnya tersambung. Dengan berapa derajat? Dengan 60 derajat. Nah ini, jadi kita itu harus menilai dari sini itu dari pandangan agama. Jangan hanya menilai dari nasab. Ya, kemudian dari Arabi. Sudah tahu kok orang Arabi itu lebih mulia. Ya, jenis laki-laki lebih mulia ketimbang perempuan. Ya, turunan Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini tetapi kan harus ditinjau dari segi agama. Nah ini mudah-mudahan jawaban ya bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.